Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan menatap 8 mata pada labu dan setelah menelan jiwa Yuanbei, mata kesembilannya tiba-tiba terbuka. Sepertinya labu yang diberikan kepadaku oleh leluhur kuno tidak digunakan untuk menyimpan anggur. Seharusnya lebih berguna daripada yang kupikirkan, gumam Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan sudah membunuh Yuanbei, tetapi ada satu hal lagi yang harus diakhiri olehnya. Itu adalah pertarungan antara 3 jantung api. Segera Xiaoyan mengangkat kepalanya melihat ketiga jantung api yang masih bertarung sengit. Bayan, api abadi, kembalilah. Beri aku kekuatanmu dan biarkan aku menekannya, ucap Xiaoyan. Bayan dan api abadi yang menerima perintah Xiaoyan tanpa ragu-ragu menarik diri dan kembali ke tubuh Xiaoyan. Di sisi lain, api iblis mengemun kembali menjadi bentuk manusia iblis dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Apakah kamu tertarik menjadi jantung api ketiga di tubuhku? Ucap Xiaoyan. Hahaha, sungguh lelucon. Aku tidak tahu bagaimana Bayan dan api abadi ditundukkan olehmu. Tetapi kamu harus tahu bahwa di dunia sensi ketika pria itu mati tidak mungkin ada lagi yang kedua, ucap api iblis. Oh, siapa pria itu? Ucap Xiaoyan ragu-ragu. Dia adalah orang yang sangat kuat di dunia sensi. Kamu seharusnya sudah mendengarnya. Aku juga membantunya di masa lalu. Dunia memanggilnya Zuzang, ucap api iblis. Jadi itu aku sendiri, ucap Xiaoyan. Apakah kamu tahu siapa Zuzang? Beraninya kamu mengatakan omong kosong seperti itu, ucap api iblis. Dia sangat marah ketika orang yang dia puja sebenarnya direndahkan oleh Xiaoyan. Kamu semut kecil berani berpura-pura menjadi Zuzang. Kamu mencari kematianmu sendiri, ucap api iblis. Xiaoyan terlalu malas untuk terus berbicara omong kosong dengannya. Sebagai gantinya dia melangkah maju ke depan, kemudian Bayan dan api abadi mengalir keluar. Kedua api yang berbeda masing-masing mengambil setengah dari tubuh Dewa Xiaoyan. Satu hitam dan satu putih. Penampilan ini, ucap api iblis memandang Xiaoyan yang bergegas mendekat. Seolah-olah itu benar-benar sesuai dengan penampilan Zuzang dalam ingatannya, yaitu demigod atau setengah dewa. Sementara api iblis masih berenung, tiba-tiba saja tinju Xiaoyan datang mengenainya. Namun setelah pukulan ini, Xiaoyan juga merasakan aura aneh yang dikatakan Bayan dan api abadi. Bahkan Xiaoyan melihat gumpalan energi hitam menempel di tubuh api iblis. Gumpalan energi hitam ini sangat aneh, dan dia bisa dengan jelas merasakan sebuah perasaan yang tak terlukiskan. Xiaoyan pernah merasakan perasaan seperti ini sebelumnya. Perasaan ini dikenal dari tanah hukuman dewa, di mana pada saat itu eksistensi dari dunia lain muncul di tanah hukuman dewa, yang telah menyebabkan hilangnya avatar Yuan Shen. Xiaoyan mengerutkan kening tentang eksistensi yang berani menyentuh asal-usul dunia sensi ini. Meskipun ada banyak hal yang belum diketahui, tetapi setelah keluar dari tanah hukuman dewa, Xiaoyan bisa menebaknya. Tanah hukuman dewa yang dulunya disebut dunia luas telah diserbu dan sumber dayanya telah dirampas, sehingga dunia luas benar-benar musnah. Jantung Xiaoyan berdetak kencang. Leluhur dari dunia luas berkata bahwa tidak ada banyak waktu untuk sensi. Mungkinkah agresi telah dimulai dari sekarang? Xiaoyan tidak yakin, tetapi gumpalan energi hitam ini pasti menjadi petunjuknya. Benar atau tidaknya, Xiaoyan harus membawa api iblis ke kuil kuno dan akan mengetahuinya di sana. Namun premisnya adalah Xiaoyan harus berhasil menaklukkan api iblis terlebih dahulu. Pada saat ini setelah diserang oleh Xiaoyan membuat api iblis sangat marah. Karena kamu ingin bertarung, maka aku akan mengalahkanmu dengan cara manusia, ucap api iblis. Begitu suara itu jatuh, sosok api iblis menyerang Xiaoyan dalam bentuk manusia iblisnya. Xiaoyan juga tidak menggunakan cara lain. Hanya Bayan dan api abadi di dalam tubuhnya yang dapat mengalahkan api iblis. Tampilan Xiaoyan dari aura Bayan belum hilang, dan Xiaoyan tidak gentar menghadapi api iblis yang menyerangnya. Yao Beng, teriak Xiaoyan. Dengan ledakan keras, seluruh area ditutupi oleh Bayan lagi. Xiaoyan tidak tahu apakah itu berguna,
Namun saat berikutnya kepalan tangan besar bercampur dengan api ungu muncul langsung di depan wajah Xiaoyan. Tinju api iblis dengan akurat menabrak wajah Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan bahkan terlempar ke belakang. Ada rasa sakit yang membakar di wajahnya. Tetapi api abadi dengan cepat menyerap vitalitas dari 100.000 orang. Dan Xiaoyan pulih hampir seketika. Segera Xiaoyan menyerang balik dan mengayunkan tinjunya. Karena Yao Beng tidak berguna, mari kita bicara tentang tinju, ucap Xiaoyan. Sosoknya muncul di depan api iblis dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinjunya segera ditutupi dengan bayan dan api abadi. Api iblis juga mencibir. Tinju keduanya bertabrakan dan letusannya bahkan seperti hujan. Lapisan api terus menyapu dari antara keduanya. Suara ledakan memenuhi seluruh ruang. Tetapi pertempuran ini tidak berlangsung lama. Ini karena energi hitam pada tubuh api iblis mengembun keluar. Perlahan membentuk sosok bayangan hitam di sana. Munculnya sosok ini menyebabkan Xiaoyan terguncang. Dia bisa merasakan rasa krisis yang luar biasa. Bahkan ketika Xiaoyan menjauhkan diri dari api iblis, tetapi bayangan hitam itu terus menatap Xiaoyan. Dan ketika api iblis melihat bayangan hitam ini, dia berteriak dengan suara dalam. "Terserah aku untuk menyelesaikannya. Aku tidak membutuhkanmu," teriak api iblis. Begitu kata-kata api iblis keluar, bayangan hitam itu tiba-tiba menampar api iblis dengan tangannya. Dengan tamparan ini, sosok api iblis sebenarnya seperti bola meriam yang terpental ke belakang. Bayangan hitam itu menoleh lagi kepada Xiaoyan. Dan tidak bisa dilihat seperti apa wajahnya. Hanya ada sepasang mata di wajahnya. Fitur wajah lainnya sangat kabur dan itu lebih mirip seperti avatar jiwa yang dipadatkan. Tatapannya membuat Xiaoyan merasakan krisis hidup dan mati yang kuat. Perasaan ini seperti keabadian kaisar menatap dewa. Dan celah antara keduanya tidak dapat diperbaiki. "Tuan, ada yang salah dengan energi hitam ini. Aku pikir lebih baik tidak bertarung dengannya dalam situasi saat ini. Kekuatannya sangat kuat," ucap api abadi di dalam tubuh Xiaoyan mendesak dengan sungguh-sungguh. "Apakah kamu pikir kami bisa melarikan diri?" ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Xiaoyan juga mengerti bahwa bayangan hitam di depannya jelas bukan sesuatu yang bisa dia tangani sekarang. Di ujung sana bayangan hitam perlahan mengangkat tangannya ke arah Xiaoyan. Dengan ledakan keras energi hitam dimuntahkan dan menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan segera membalas. Tetapi ketika Xiaoyan hendak bergerak, dia mendapati bahwa tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bayan dan api abadi langsung terpisah dari tubuh Xiaoyan. Kedua api itu menyerang tanpa perintah Xiaoyan. Itu karena keduanya merasakan energi hitam yang sangat kuat. Jika energi hitam itu berhasil mengenai Xiaoyan, maka Xiaoyan pasti akan mati. Baik bayan dan api abadi berubah menjadi dinding api. Dan mereka memblokir energi hitam yang bersiul ke arah Xiaoyan. Namun energi hitam itu dengan sangat mudahnya menembus dinding api dan datang ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak. Dihadapkan dengan situasi ini, mata Xiaoyan juga berubah suram. Sekarang satu-satunya cara untuk melawannya adalah dengan menggunakan pagoda emas. Namun sejak Xiaoyan mencapai ranah dewa, dia tidak bisa memanggil pagoda emas dengan sesuka hati. Sama seperti sekarang ketika Xiaoyan dengan ragu memanggil Zanlo tetapi panggilannya sia-sia. Energi hitam menembus bayan dan api abadi. Lalu dengan cepat mengembun di depan Xiaoyan dan berubah menjadi bayangan hitam. Bahkan dengan jarak yang sangat dekat, tidak mungkin untuk melihat bentuk wajahnya. Hanya ada sepasang mata tanpa banyak ekspresi. Dia mengelurkan tangannya lagi dan meraih ke arah kepala Xiaoyan. Krisis hidup dan mati yang sangat kuat segera membuat mata Xiaoyan menyusut. "Zan tua, jika kamu tidak mengambil tindakan maka aku akan mati," ucap Xiaoyan mengirim transmisi suara ke pagoda emas. Tidak peduli bagaimana Xiaoyan memanggilnya, tetapi Zanlo tidak pernah merespon. Mungkinkah bahkan pagoda emas takut pada bayangan gelap ini? Pada saat krisis hidup dan mati ini, kilatan api ungu tiba-tiba muncul di depan Xiaoyan. Dan tanpa ragu-ragu, kilatan api itu menyerang bayangan hitam. Dengan suara dentuman keras, sosok Xiaoyan langsung terguncang. Ketika tubuhnya tertembak ke belakang, Xiaoyan melihat bahwa api iblislah yang menghentikan pukulan fatal bayangan itu. "Apakah kamu benar-benar Zhu-Shang?" ucap api iblis memiringkan kepalanya sedikit dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Setelah menstabilkan sosoknya, dia segera mengangguk. Adapun apa bayangan hitam ini, mungkin hanya api iblis yang tahu satu atau dua hal. Mustahil, bagaimana Zhu-Shang bisa begitu lemah? Dengan kekuatan Zhu-Shang bukankah mudah untuk menyingkirkannya? Ucap api iblis. "Dulu aku memang Zhu-Shang, tetapi tidak sekarang," ucap Xiaoyan. Selama percakapan antara Xiaoyan dan api iblis, sosok bayangan hitam ini jelas sedikit tidak senang. Tubuhnya berubah menjadi beberapa helai energi hitam yang menyerang Xiaoyan lagi.
Matanya beralih ke api iblis dan dia langsung berteriak, "Api iblis, aku harap kamu akan menyerah kepada aku." Ucap Xiaoyan merasakan krisis hidup dan mati lagi. Xiaoyan tidak yakin apakah ada jalan untuk api iblis, namun ini adalah wilayahnya. Api iblis mengagumi Zuzang. Berdasarkan ini, Xiaoyan punya harapan untuk menaklukkannya. Pada akhirnya, apakah kamu benar-benar Zuzang? Ucap api iblis. Itu pasti, ucap Xiaoyan berteriak lagi. Pada saat ini Bayan dan api abadi mengalir keluar. Kekuatan sengit keduanya sekali lagi memblokir bayangan hitam dan menunda Xiaoyan untuk beberapa waktu. Sepertinya kau sangat membutuhkan kekuatanku, ucap api iblis. Bajingan, berhenti bicara omong kosong. Jika tidak ingin tunduk maka pergilah, teriak Xiaoyan langsung memarahi api iblis. Awalnya dia ingin membujuk api iblis, tetapi api iblis ini terus berbicara omong kosong, yang membuat Xiaoyan merasa sedikit tidak sabar. Belum lagi rasa ancaman yang kuat pada bayangan hitam membuat Xiaoyan juga sedikit mendesak. Benar saja, kamu masih mendominasi seperti biasanya, ucap api iblis langsung tertawa. Xiaoyan menjadi semakin suram. Dia berpikir bahwa api iblis adalah bajingan yang pantas dimarahi. Namun saat berikutnya tubuh api iblis langsung terpisah menjadi 9 api. Kemudian dengan keras menyapu ke arah Xiaoyan dan dengan liar bergegas ke tubuh Xiaoyan. Pada saat ini 10 api iblis semuanya dikembalikan ke meridian Xiaoyan. Melihat bahwa api iblis ditundukkan oleh Xiaoyan, sontak bayangan hitam itu tampak semakin marah. Dan kekuatan sebenarnya dari bayangan hitam itu meletus dalam sekejap. Segel, ucap bayangan hitam mengeluarkan suara rendah. Tiba-tiba ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti Xiaoyan. Kekuatan ini sama sekali tidak terlihat dan mengunci Xiaoyan dengan kuat. Pada saat berikutnya sosok Xiaoyan tidak bisa bergerak sama sekali. Tetapi pada saat yang sama aura Xiaoyan mulai membumbung. Kekuatan api iblis terungkap dan kekuatan Xiaoyan mulai meroket. Dari Dewa Bintang 4 tahap tengah melonjak menjadi Dewa Bintang 6 tahap puncak. Kecepatan peningkatan kekuatan semacam ini sangat mencengangkan. Tetapi pada akhirnya itu berhenti di puncak Dewa Bintang 6. Dan lautan Doki di meridian Xiaoyan telah meroket hingga 16 juta. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Kekuatan api iblis terungkap dan kekuatan Xiaoyan mulai meroket. Dari Dewa Bintang 4 tahap tengah melonjak menjadi Dewa Bintang 6 tahap puncak. Kecepatan kekuatan semacam ini sangat mencengangkan. Di dunia sensi hanya sedikit orang yang telah mencapai Dewa Bintang 6. Bahkan yang mulia keempat Yuanbai dari aliansi abadi hanya Bintang 5 tahap menengah. Setelah seseorang menembus Bintang 5, seseorang bisa dianggap menembus garis pemisah antara Dewa Dou. Ini karena untuk bisa mencapai Dewa Bintang 5 maka Doki yang dibutuhkan sangat besar. Xiaoyan merasa seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Hanya pada saat inilah dia bisa membebaskan diri dari pengekangan sosok bayangan hitam. Namun Xiaoyan tidak memilih untuk melarikan diri. Terlebih lagi Xiaoyan sangat ingin tahu tentang dari mana asal sosok bayangan ini. Jika itu adalah dunia luar maka akan menjadi petunjuk yang sangat penting. Tuan, yang terbaik adalah untuk tidak melawan orang ini. Meskipun kekuatan Anda meningkat banyak tetapi itu masih jauh dari cukup untuk bisa mengalahkannya, ucap api iblis. Xiaoyan berdiri di udara dengan mata tegas, memandangi sosok bayangan hitam itu. Bahkan dengan persepsi spiritual Xiaoyan dia tidak bisa mengidentifikasi kekuatannya. Karena aku tidak bisa mengukur kekuatannya, mari coba dengan beberapa pukulan. Kobaran api guntur penguasa Suan. Teriak Xiaoyan, sosoknya melesat secara eksplosif. Saat penguasa Suan Xiaoyan akan membanting, sosok bayangan hitam itu mengangkat tangan kanannya secara langsung. Dan lengan itu terkondensasi menjadi kapak berwarna hitam. Segera kedua senjata besar saling bertemu satu sama lain. Tanpa peringatan apapun, Xiaoyan membuka mulutnya, kemudian Void Shuttle keluar dan berputar liar. Itu langsung menyapu ke arah sosok bayangan hitam yang hanya berjarak beberapa meter. Namun Void Shuttle yang selama ini tidak pernah gagal sebenarnya ditangkap dengan tangan kosong oleh bayangan hitam. Dia meremasnya dengan keras. Saat berikutnya suara teredam bergema dan Xiaoyan melihat bahwa Void Shuttle hancur terbuka dan meledak. Adegan ini membuat Xiaoyan tercengang. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Void Shuttle. Dia tidak bisa membayangkan tingkat kekuatan fisik macam apa yang bisa menghancurkan Void Shuttle dengan tangan kosong. Xiaoyan merasakan sakit di hatinya.
Bagaimanapun Void Shuttle adalah salah satu kartu truf Xiaoyan yang selalu menemaninya bertarung. Dan seiring berjalannya waktu, penggunaan Void Shuttle bahkan lebih berguna. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu langsung dihancurkan oleh bayangan hitam. Sementara Xiaoyan masih sangat enggan, tiba-tiba saja kekuatan kuat terpancar dari kapak hitam, yang membuat penguasa Suan Xiaoyan bersama dirinya terlempar ke belakang. Hanya pada saat inilah Xiaoyan mengerti tentang apa yang dikatakan api iblis. Dia sama sekali tidak bisa menjadi lawan bayangan hitam ini, dan pergi sekarang adalah pilihan terbaik. Setelah menstabilkan tubuhnya, Xiaoyan menyapu ke arah Zheng Hui dengan kecepatan yang sangat cepat. Zheng Hui juga tahu bahwa situasinya salah, jadi dia buru-buru memasuki cincin luar angkasa ketika Xiaoyan mendekat. Hanya dengan cara ini Xiaoyan tidak perlu khawatir. Adapun 4 orang Changsue, Xiaoyan tidak bisa lagi mengatur begitu banyak. Sekarang dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana dia akan menjaga orang lain. Bayangan hitam memandang Xiaoyan yang ingin pergi. Energi hitam menyembur keluar dari ujung jarinya. Kemudian energi hitam itu menyelimuti sekeliling dan memadat menjadi sangkar hitam yang mencangkup lingkungan sejauh ratusan mil. Sial, siapa sebenarnya orang ini dan kekuatan apa yang dia miliki? Ucap Xiaoyan hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Aku tidak yakin, setelah matinya leluhur iblis dia muncul di sini. Aku juga tidak pernah melihatnya dalam bentuk ini sebelumnya. Dulu dia hanya gumpalan energi hitam. Aku mencoba untuk menghapusnya tetapi tidak pernah berhasil. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan begitu kuat, ucap api iblis. Xiaoyan mengerutkan kening. Sosoknya harus mandek. Dia melihat sekelilingnya seolah-olah dia seperti seekor burung yang terjebak di dalam sangkar. Xiaoyan tidak tahu makhluk macam apa bayangan hitam ini. Bahkan jika Xiaoyan memiliki peningkatan dari jantung api iblis, tetapi dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk melawannya. Hal ini sudah menunjukkan betapa besarnya kekuatan yang dimiliki bayangan hitam itu. Pada saat ini bayangan hitam berubah menjadi gumpalan asap hitam lalu datang ke arah Xiaoyan dengan kecepatan lambat. Dan rasa penindasan yang kuat menyapu Xiaoyan lagi. Xiaoyan berkeringat dingin. Pagoda emas masih tidak menunjukkan gerakan. Xiaoyan tidak tahu apakah pagoda emas melakukannya dengan sengaja, atau bahkan pagoda emas takut dengan bayangan hitam ini. Gumpalan energi hitam mendarat di sekitar Xiaoyan, kemudian secara bertahap memadat menjadi sosok bayangan hitam. Tangannya terulur ke arah Xiaoyan, namun kekuatan yang terkandung pada tangan itu telah turun tajam. Xiaoyan tidak tahu apakah bayangan hitam itu sedang mengujinya atau sedang menyiksanya. Mungkin karena Xiaoyan sudah terkurung di dalam sangkar besar, jadi bayangan hitam lebih menikmati waktunya berurusan dengan Xiaoyan. Xiaoyan secara alami bukan orang lemah. Segera Dauki Agung dari Dewa Bintang 6 melonjak keluar tanpa ditahan. Namun Xiaoyan tidak ingin mengorbankan labu Dewa Bermata 9. Dia sudah kehilangan Void Shuttle. Xiaoyan tidak bisa lagi membiarkan salah satu senjata terkuatnya dihancurkan. Xiaoyan dengan panik menolak serangan dari bayangan hitam menggunakan penguasa Suan. Tetapi perlawanan Xiaoyan tampak sangat lemah di hadapan bayangan hitam. Konfrontasi antara kedua belah pihak hanya berlangsung sesaat sebelum kekuatan yang kuat mengempaskan Xiaoyan. Sosok Xiaoyan terus menembak ke belakang dengan sangat menyedihkan. Siapa sebenarnya kamu? Ucap Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya. Bayangan hitam di depannya jelas memiliki kemampuan untuk secara langsung melenyapkan Xiaoyan. Tetapi dia tidak pernah melakukannya. Di bawah pertanyaan Xiaoyan, sosok bayangan hitam itu tidak menjawab. Satu orang dan satu sosok berdiri di sana dan saling memandang selama setengah menit. Baru kemudian sosok bayangan hitam mengangkat tangannya lagi. Energi hitam menyembur keluar lalu berubah menjadi tombak hitam tajam. Tidak hanya satu tombak, tetapi ratusan tombak menggantung di udara. Xiaoyan segera menggetakkan giginya. 2000 lautan guntur persegi di tubuhnya mengalir tanpa syarat. Itu bergabung dengan lautan api kemudian membentuk penghalang. Ratusan tombak hitam menyapu dengan kecepatan yang sangat cepat. Setiap ombak memicu ledakan sonik yang keras ketika menabrak penghalang api guntur. Xiaoyan melihat bahwa tombak hitam itu sebenarnya menembus penghalang dinding api guntur Xiaoyan. Tampak seperti selembar kertas tanpa kekuatan pemblokiran. Segera tombak hitam pertama berhasil menusuk Xiaoyan. Xiaoyan mengelurkan tangannya dan melambaikan penguasa Suan untuk menghancurkannya. Tetapi tombak kedua, ketiga, dan seterusnya datang satu demi satu menusuk Xiaoyan secara langsung, tanpa memberi Xiaoyan waktu untuk bereaksi. Dan tubuh Xiaoyan terlihat seperti landak dengan lubang berdarah. Mengandalkan pemulihan dari kekuatan dewa, Xiaoyan masih bisa pulih dengan cepat.
Tetapi cedera seperti itu tidak peduli seberapa cepat, tingkat pemulihannya masih memiliki dampak yang besar. Darah tumpah dari sudut mulut Xiaoyan. Situasinya tampak sangat buruk. Zheng Hui dan Ding Yue di cincin ruang angkasa sudah sangat khawatir. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu karena Xiaoyan meneriakinya agar tidak pernah keluar dari cincin ruang angkasa. Dalam situasi saat ini, bahkan jika mereka mengorbankan hidupnya, tetap saja tidak akan membantu sama sekali. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Ucap Xiaoyan dengan ekspresi enggan. Dia mengulurkan tangannya menarik keluar tombak hitam satu demi satu. Xiaoyan tidak memiliki banyak ekspresi di wajahnya dan mengabaikan rasa sakit di tubuhnya. Aku masih tidak bisa mati di sini dan tidak ingin mati dengan cara konyol seperti ini, ucap Xiaoyan dengan suara dalam. Bahkan dalam menghadapi keputusan semacam ini, Xiaoyan tidak percaya bahwa dia akan mati dengan mudah. Bayan, api abadi, api iblis, setidaknya ayo bertarung bersama-sama untuk nyawa kita. Apakah kalian rela memberikan semua yang kamu bisa untuk melawannya bersamaku? Ucap Xiaoyan. Kami siap dengan kondisi apapun, ucap 3 jantung api termasuk api iblis yang baru saja ditundukkan oleh Xiaoyan. Bagus, berjuang sampai mati bersamaku, ucap Xiaoyan. Tanpa menunggu cederanya pulih, sosok Xiaoyan langsung bergerak ke udara membawa penguasa Suan. Aura 3 jantung api juga melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan dan melapisi bagian luar penguasa Suan. 3 warna rune yang sangat indah muncul pada tubuh penguasa Suan Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat penguasa Suan membawa lautan api yang bergegas keras ke arah bayangan hitam. Dengan ledakan keras, lautan api memercik memenuhi langit. Seluruh ruang yang awalnya gelap menjadi menyilaukan daripada siang hari. Dan hanya ada lautan api yang menyebar tanpa henti. Pada saat ini, apakah serangan Xiaoyan dapat menyebabkan kerusakan atau tidak masih belum dapat disimpulkan. Xiaoyan berdiri di udara melihat ledakan lautan api di depannya dengan seksama. Sosok bayangan hitam yang ditenggelamkan tidak ada gerakan untuk sementara waktu. Namun pada saat berikutnya mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Dia melihat pedang hitam keluar dari lautan api menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Suara dentuman bahkan lebih buruk daripada lautan api Xiaoyan. Energi pedang itu langsung membelah lautan api di sekitarnya, membuat banyak api menjadi gelembung. Dan bayangan hitam itu muncul lagi dari lautan api yang terbelah. Semangat juang Xiaoyan yang baru saja dinyalakan hancur seketika. Dan ketika pedang hitam itu datang, sosok Xiaoyan buru-buru mengangkat penguasa Suan. Setelah suara emas dan besi terdengar, sosok-sosok Xiaoyan langsung tak seimbang, lalu ditembakkan seperti bola meriam. Dengan ledakan keras, Xiaoyan langsung menabrak sangkar garis hitam. Dan saat dia mengenai sangkar hitam, tubuh Xiaoyan tiba-tiba merasakan rasa sakit yang luar biasa. Jelas bahwa sangkar hitam ini juga mengandung energi korosif. Xiaoyan bergegas ke udara dengan paksa, dahinya berlumuran darah dan berkeringat. Meskipun tubuh fisiknya masih bisa pulih, tetapi pukulan berturut-turut ini memberinya rasa sakit yang tak tertahankan. Tepat ketika sosok Xiaoyan baru saja stabil, tiba-tiba saja bayangan hitam muncul melambaikan bilah tajam. Kali ini kekuatannya yang terkandung lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun Xiaoyan mengangkat penguasa Suan untuk memblokir, tetapi dia langsung dibelokkan. Dan kemudian bilah pedang menyapu tubuh Xiaoyan, membelah Xiaoyan menjadi 2 bagian. Darah berceceran di mana-mana. Perasaan ini juga pertama kali dialami Xiaoyan. Namun kondisi ini tidak akan membunuh eksistensi dewa. Setelah terbelah menjadi 2, tubuh Xiaoyan tumpang tindih lagi, kemudian daging dan darahnya tumbuh liar. Dalam beberapa nafas, tubuh Xiaoyan yang terbelah menjadi 2 bagian kembali menyatu. Tetapi pada saat berikutnya pedang hitam bersiul tanpa belas kasihan. Xiaoyan yang baru saja pulih, dia buru-buru menghindar dengan sangat cepat. Namun bayangan hitam tampaknya tidak berhenti di situ dan terus mengayunkan pedang hitam. Xiaoyan hanya bisa menghindarinya, mengandalkan kecepatan tercepatnya untuk menghindar. Pada saat yang sama, energi hitam menyembur keluar dari telapak tangan bayangan hitam, lalu berubah menjadi ular hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan taringnya yang tajam. Mata Xiaoyan sedikit membesar. Dia menjauhkan diri dengan paksa, lalu ular hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai mengejar Xiaoyan. Jari melahap kehidupan. Teriak Xiaoyan membalikkan tubuhnya dan mengangkat tangannya. Begitu suara itu jatuh, kekuatan dari jari melahap kehidupan langsung terungkap, menghisap dan menarik semua ular hitam dengan liar. Bahkan Xiaoyan merasakan keanehan ketika melahap semua ular hitam ini. Seolah-olah ular hitam yang tercipta dari energi hitam masih memberikan perlawanan. Mata Xiaoyan tegas. Dia terus menundukkan semua ular hitam di dalam jari melahap kehidupan. Dan
Begitu dia mengangkat tangannya, dia menunjuk ke arah sosok bayangan hitam. Energi hitam tiba-tiba menyembur keluar dari jari Xiaoyan dan berubah menjadi ular hitam di udara. Target yang mereka serang bukan lagi Xiaoyan, tetapi sosok bayangan hitam. Xiaoyan melihat bayangan hitam perlahan mengangkat telapak tangannya. Energi hitam yang semula dikendalikan oleh Xiaoyan mandek lagi dan kemudian berbalik langsung ke arah Xiaoyan lagi. Ekspresi Xiaoyan tenggelam. Dia berkata dalam hatinya bahwa jari pelahap kehidupan bahkan tidak berguna. Bagaimana dengan jari gunung dan laut? Ucap Xiaoyan mengangkat jari tengahnya dan menunjuk bayangan hitam. Jari gunung dan laut aktif, teriak Xiaoyan. Kekuatan jari gunung dan laut lebih seperti ilusi yang diciptakan oleh kekuatan jiwa. Tetapi dunia yang diciptakan oleh jari gunung dan laut lebih tinggi satu tingkat daripada ilusi yang diciptakan oleh kekuatan jiwa. Tentu saja premisnya hanya jika Xiaoyan bisa menjebak bayangan hitam itu memasuki ilusi jari gunung dan laut. Metode semacam ini mungkin efektif jika digunakan pada mereka yang memiliki kekuatan sama. Jika celah kekuatan pihak lawan terlalu besar, apakah jari gunung dan laut berguna atau tidak masih menjadi pertanyaan. Meskipun ini kartu truf mematikan tetapi masih tergantung pada pemainnya. Untuk Zhu yang tidak tertandingi secara alami akan sangat kuat ketika menggunakannya. Di bawah kekuatan ilusi dari jari tengah Xiaoyan, sosok bayangan hitam itu hanya sedikit berhenti. Tetapi pada saat berikutnya sosoknya terus bergerak dan menebas pedang hitam ke arah Xiaoyan. Jelas jari gunung dan laut Xiaoyan gagal menjebak sosok bayangan hitam ke dalam ilusinya. Sebaliknya memaksa Xiaoyan ke dalam situasi putus asa. Tangan Dewa Peledak Xiaoyan bergetar saat ini. Tangan Dewa Peledak juga merupakan salah satu warisan dari Zhu yang memiliki kemampuan untuk menampung energi apapun. Dan Xiaoyan sudah mengumpulkan banyak kekuatan selama pertempurannya. Xiaoyan menggetarkan giginya. Dengan cepat memadatkan teratai api di telapak tangannya. Pada saat pedang hitam itu mendekat, 5 jari Xiaoyan tiba-tiba mengencang dan lautan api meletus dari celah di antara jari-jarinya. Tentu saja kekuatan tinju api saja mungkin tidak memenuhi syarat untuk konfrontasi. Oleh karena itu Xiaoyan juga mengerahkan semua kekuatan lengan Dewa Peledak. Dan pada akhirnya Xiaoyan sedikit memberikan perlawanan di bawah tebasan pedang tajam. Tetapi sosok Xiaoyan terus mundur ke belakang sementara sosok bayangan hitam maju inci demi inci. Pada akhirnya darah berceceran di mana-mana. Dan Xiaoyan melihat luka yang sangat mengerikan di lengannya. Dia bahkan bisa melihat tulang di bawah dagingnya. Xiaoyan melepaskan diri dan menghindar dengan terhuyung-huyung. Dia tidak peduli dengan luka mengejutkan di lengannya. Sebaliknya 3 jenis api memadat dengan cepat di antara lengan Xiaoyan. Xiaoyan telah melewati banyak jurang kematian yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu ingin membunuhku di sini, maka akan ada harga mahal yang harus kamu bayar. Ucap Xiaoyan, wajahnya berangsur-angsur menjadi mengerikan. Angry Buddha Lotus Flame 3 warna. Sudah sangat lama aku tidak menggunakanmu sejak di dunia Daoki. Dan sepertinya hari ini aku masih menjadikanmu sebagai metode putus asa. Maka dari itu ledakan dia menjadi abu untukku. Ucap Xiaoyan, matanya penuh tekad. 3 nyala jantung api sepenuhnya memenuhi panggilan Xiaoyan dan menggunakan kekuatan sumbernya sendiri. 3 nyala api semuanya ditangguhkan di depan Xiaoyan. Kekuatan ketiganya dapat menghancurkan dunia. Perpaduan jantung api semacam ini tidak akan bisa melakukannya dan tidak ada yang berani melakukannya. Tidak dipungkiri bahwa tindakan Xiaoyan sangat berbahaya. Meskipun ketiga jantung api setia padanya, tetapi penggabungan seperti ini masih akan menjadi beban yang tak tertahankan. Tuan, jika kamu melakukan ini, kamu bisa mati. Ucap api abadi buru-buru mengingatkan. Itu benar. Meskipun kekuatan yang tak terbayangkan akan meletus, tetapi pada saat yang sama kekuatan ini tidak akan terkendali. Dan bahkan akan menghancurkan segalanya di sini termasuk kehidupan semua orang. Ucap Bayan yang selalu gila tampaknya telah mengakui kengeriannya. Jika aku tidak menggunakannya, apakah kalian pikir aku bisa hidup? Api abadi, kamu harus melindungi cincin penyimpanan dan cincin luar angkasaku. Mungkin setelah ini tubuhku akan hancur lebur. Dan semua akan dimusnahkan. Pada saat ini kamu mengatakan bahwa aku tidak bisa mati selama aku memilikimu. Dan ketika aku mati, maka nyala apimu akan membangkitkan nirvana kembali. Jadi biarkan aku memulainya dan membawa bayangan hitam itu mati bersamaku. Ucap Xiaoyan juga penuh kegilaan. Setelah berbicara, dia menyerahkan cincin ruang angkasa di mana Zheng Hui dan Ding Yue berada. Meskipun api abadi tidak dapat mengendalikan kekuatan mengerikan yang akan meletus, tetapi seharusnya bukan masalah sulit untuk melindungi cincin ruang angkasa Xiaoyan. Api abadi juga langsung mengerti dengan keputusan Xiaoyan.
Untuk Xiaoyan, dia tidak takut menghancurkan tubuhnya. Bahkan jika kekuatan fusi dari 3 jantung api sangat kuat, tetapi tubuh Zhu-Shang pasti memiliki kekuatan mutlak untuk bertahan. Bukan hanya kekuatan tubuh, tetapi juga kekuatan tulang-tulangnya. Seperti pedang milik bayangan hitam tadi. Bahkan jika dia bisa memotong daging dan darah Xiaoyan, tetapi saat dia menyentuh tulangnya dia masih terpental. Pada saat ini 3 jantung api dengan gila-gilaan terjalin di depan Xiaoyan. Dan 3 kekuatan api yang tidak bisa digabungkan mulai bergabung dengan paksaan Xiaoyan. Kekuatan kehancuran yang mengerikan mulai menyebar dari Xiaoyan sebagai pusatnya, menyebabkan Xiaoyan sendiri memuntahkan darah. Xiaoyan tidak berhenti, matanya benar-benar dipenuhi oleh kegilaan. Karena kamu memaksaku sampai titik ini, maka kamu harus mencoba Angry Buddha Lotus Flame-ku, ucap Xiaoyan. Ini adalah metode putus asanya. Dia tidak peduli tentang segalanya. Xiaoyan tidak bisa mengendalikan kehidupan 100.000 orang di sekitarnya, termasuk ke-4 orang Chang Sue. Dia harus meledakkan sosok bayangan hitam. Ini sudah menjadi sesuatu yang ingin dilakukan Xiaoyan sekarang. Meskipun bayangan hitam itu tidak pernah mencoba membunuhnya, tetapi pada kenyataannya bayangan hitam telah menyiksanya satu demi satu. Xiaoyan benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa. 3 nyala api di antara tangan Xiaoyan perlahan memadat menjadi teratai api 3 warna. Putih, hitam, dan ungu. Namanya juga disebut Angry Buddha Lotus Flame, ucap Xiaoyan. Semuanya seperti sebelumnya. 99 kembali ke 1. Teratai api 3 warna di depan Xiaoyan mulai berputar dengan cepat. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Nobah sampai akhir ya. Sampai jumpa. Dari cerita sebelumnya, Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya mengangkat teratai api. Harus dikatakan bahwa teratai api yang terbentuk kali ini sesuatu yang terjalin oleh 3 jantung api. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa begitu teratai ini meledak maka dunia tingkat menengah pun akan hancur. Mata Xiaoyan tegas. Ini sudah menjadi metode terkuatnya. Bahkan Xiaoyan tidak tahu seberapa besar kekuatan penghancurannya. Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya kemudian melemparkannya dengan lembut. Teratai api bergerak maju di sepanjang telapak tangan Xiaoyan. Dan kecepatannya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Bayangan hitam itu tampaknya tidak takut dan bahkan mengangkat tangannya. Melambaikan pedang hitam di tangannya lalu menebas teratai api yang dilemparkan Xiaoyan. Untuk sesaat teratai api sedikit mandek di udara. Namun saat berikutnya teratai api itu meledak dalam sekejap. Teratai api berubah menjadi bola api besar yang menyebar kemana-mana. Kekuatan penghancur yang tak ada habisnya mulai menyapu setiap inci ruang. Sangkar hitam yang diletakkan oleh bayangan hitam langsung hancur di bawah lautan api yang mengamuk ini. Namun kekuatan yang luar biasa ini seperti yang dikatakan oleh api abadi dan Bayan. Bahkan Xiaoyan tidak dapat dihindari. Segera lautan api yang mengamuk menenggelamkan Xiaoyan sepenuhnya. Seluruh tubuh Xiaoyan terkoyak. Faktanya kecuali Xiaoyan, sosok-sosok yang dekat satu sama lain bahkan tidak sempat merasakan sakitnya ketika berubah menjadi abu terbang. Ledakan teratai api benar-benar menelan tempat ini dalam sekejap mata. Jika tidak ada halangan maka semua makhluk di sini akan berubah menjadi abu terbang. Tetapi pada saat ledakan ini berlangsung ada kekuatan tak terlihat muncul dari daerah sekitarnya. Dan berubah menjadi penutup tak terlihat yang menyelimuti semua api di dalamnya. Pada saat yang sama ketika kekuatan misterius ini muncul, itu juga mengisolasi 100.000 sosok di bawah. Sehingga teratai api Xiaoyan tidak menghancurkan mereka semua. Melihat dari kejauhan, api yang terkurung dalam penutup setengah lingkaran tiba-tiba naik ke tingkat yang tak tertahankan. Suhu tinggi juga membuat udara di sekitarnya tampak terdistorsi. Nyala api semacam ini terus mengalir keluar dan tidak ada tanda-tanda menghilang. Suara gemuruh tak ada habisnya seperti gunung berapi yang terus meletus. Di dalam nyala api tidak ada sosok yang terlihat. Seolah-olah itu telah menjadi sangkar api penyucian. Hanya nyala api yang mengalir. Hanya nyala api yang telah membakar segalanya. Tidak tahu sudah berapa lama ini berlalu tetapi 100.000 orang akhirnya terbangun dari ilusi. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Nafas Bayan telah menjebak mereka selama beberapa bulan dan sekarang mereka baru pulih. Tentu saja ada beberapa orang sial yang tewas tanpa rasa sakit dalam ledakan lotus api. Dan orang-orang yang bangun kali ini merupakan orang-orang yang selamat. Dagingnya juga dibakar di area yang luas. Mereka semua buru-buru menuju ujung terjauh dengan kecepatan tercepat.
Kemudian mata ngeri mereka melihat setengah lingkaran api yang masih menyala seperti neraka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun tidak peduli apa yang terjadi, mereka harus mundur sejauh-jauhnya. Tetapi mereka masih tidak berani pergi meninggalkan makam terlarang leluhur iblis. Itu karena mereka masih di bawah kendali api iblis. Tidak ada yang berani meninggalkan tempat ini tanpa izinnya. Meskipun api iblis menganggap mereka sebagai mainan, tetapi api iblis tidak pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Bahkan orang-orang ini telah meningkatkan kekuatan mereka dengan cukup baik. Api iblis tidak memiliki kebrutalan selayaknya jantung api lainnya. Mungkin karena inilah alasan mengapa dunia menempatkannya ke urutan ke-9. Pada saat yang sama ketika teratai api meledak, tiba-tiba saja Doki di sekitarnya menjadi sangat kaya. Orang-orang ini yang awalnya sangat takut secara bertahap mulai menyerap Doki untuk budidaya. Keempat orang Chang Sue melihat lautan api untuk mencari keberadaan Xiaoyan. Dia tahu bahwa makam leluhur iblis hanya dibuka selama 1 tahun. Dan mereka harus segera keluar selama tahun ini. Mereka berusaha mencari Xiaoyan. Sampai bulan ke-11 Chang Sue tidak menemukan keberadaan Xiaoyan. Sehingga mereka hanya bisa pergi dari sini bersama Kulin dan 2 lainnya. Pada saat ini orang-orang yang menunggu di pintu keluar melihat 4 sosok yang muncul. Termasuk orang-orang dari aliansi abadi yang dibawa oleh Yang Mulia keempat. Mereka juga melihat ke kedalaman. Setelah melihat siluet keempat Chang Sue, mereka berpikir akan melihat siluet Yang Mulia Yuanbai. Tetapi setelah waktu yang lama mereka masih tidak melihat Yuanbai muncul. Dan pada akhirnya hanya kelompok aliansi abadi yang tersisa di pintu keluar makam leluhur iblis. Berapa banyak waktu yang tersisa sebelum makam leluhur iblis ditutup? Ucap wanita glamor itu dengan ekspresi wajah cemas. Masih ada 3 hari. Ucap seorang pria di samping wanita glamor berkata dengan hormat. Yang Mulia keempat pasti akan keluar. Ucap wanita glamor dengan sangat yakin. Nona Zifeng, kita harus mundur dan menunggu Yang Mulia surga keempat di luar. Jika kita tidak segera pergi dari sini, maka kita tidak akan memiliki kesempatan bisa keluar. Ucap pria itu kepada wanita glamor yang ternyata bernama Zifeng. Kekuatan Zifeng sebenarnya tidak kuat, dan dia bahkan belum menerobos Rana Dewa. Tetapi dia adalah sang kekasih dari Yang Mulia keempat. Jadi tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Kamu ingin mundur sebelum Yang Mulia keempat keluar? Ucap Zifeng segera memarahi orang yang berbicara. Nona Zifeng, aku tidak bermaksud meninggalkan Yang Mulia keempat. Tetapi mungkin ada lebih dari 1 jalan keluar di sini. Setelah sekian lama mungkin Yang Mulia keempat sudah keluar melalui pintu keluar lainnya. Ucap seorang pria di samping Zifeng. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Yang Mulia keempat pergi begitu saja dan meninggalkanku? Sebagai anggota dari aliansi abadi, bagaimana kamu bisa begitu serakah untuk hidup dan takut mati? Ucap Zifeng berteriak dengan marah lagi. Semua orang yang mendengar kata-kata itu tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala. Tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Tidak lama setelah percakapan berhenti, raungan tumpul datang dari ujung yang jauh, disertai dengan gelombang panas yang luar biasa. Semua orang terkejut, lalu buru-buru menggunakan doki di tubuh mereka untuk perlindungan. Namun gelombang panas ini menyerang lapis demi lapis, membuat semua orang tidak dapat sepenuhnya melawan. Beberapa dari mereka langsung ditolak oleh gelombang panas dan banyak tubuh dan daging yang dibakar. Kelompok orang dari aliansi abadi langsung menjadi panik. Meskipun mereka takut pada Yang Mulia keempat, tetapi orang-orang ini tidak bodoh. Setidaknya mereka tidak akan tinggal di sini hanya untuk menunggu mati. Dalam gelombang panas ini, anggota aliansi abadi dengan cepat melarikan diri dari makam terlarang leluhur iblis. Ketika Zifeng bereaksi, dia mendapati bahwa sudah tidak ada seorang pun di sampingnya. Setelah beberapa saat, wajah Zifeng menjadi suram. Yang Mulia keempat, mungkinkah Anda benar-benar pergi lebih awal? Ucap Zifeng melirik ke arah kedalaman. Ada juga sedikit rasa takut di matanya yang indah. Dan dia segera mengangguk sambil berpikir. Pasti begitu. Mungkin Yang Mulia keempat sudah menungguku di luar. Ucap Zifeng. Setelah Zifeng selesai berbicara, dia segera meninggalkan makam terlarang leluhur iblis. Pada saat ini seluruh makam terlarang leluhur iblis benar-benar sunyi. Semua orang di pinggiran sudah pergi. Segel makam terlarang leluhur iblis juga kembali mengembun. Dan membutuhkan waktu 500 tahun sebelum segel itu rusak lagi. Kali ini di luar makam terlarang leluhur iblis tidak ada yang istimewa bagi orang-orang dari alam leluhur iblis. Hanya anggota aliansi abadi yang memiliki ekspresi serius. Itu karena setelah mereka keluar, mereka tidak melihat sosok Yang Mulia keempat. Artinya Yang Mulia keempat masih di dalam makam terlarang leluhur iblis.
Mereka tidak berani pergi dan hanya bisa berdiri di kota awan menunggu kemunculan yang mulia keempat. Kota awan juga menjadi sepi karena akhir dari makam terlarang leluhur iblis. Dan pada akhirnya hanya ada sedikit orang yang tinggal di kota. Waktu berlalu. Singkatnya saat kota awan menjadi hidup kembali itu berarti sudah 500 tahun berlalu. Dan di makam terlarang leluhur iblis secara bertahap menjadi hidup kembali. Dengan ratusan ribu angka beberapa memilih untuk berkultivasi. Karena situasinya relatif stabil sehingga beberapa secara bertahap menjadi lebih tenang. Dan bahkan mulai berbicara satu sama lain sambil minum teh. Tetapi mata mereka semua terfokus ke arah yang sama. Pada medan di mana pertempuran mengguncang bumi yang terjadi pada 500 tahun yang lalu. Lautan api telah sepenuhnya menghilang. Dan sosok bayangan hitam juga menghilang. Namun jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran masih ada. Meskipun lautan api menghilang tetapi jejak nyala api tidak sepenuhnya menghilang. Di tanah ada sepotong kecil abu. Di abu itu beberapa tunggul dan lengan yang patah dapat dilihat. Ini adalah tubuh Susang. Adapun tubuh Xiaoyan seperti yang disebutkan oleh api abadi dan Bayan. Tidak ada yang selamat dalam ledakan itu. Namun dengan kekuatan api abadi tubuh Xiaoyan dapat kembali mengembun. Menurut apa yang dikatakan api abadi setelah setiap kali kelahiran kembali nirvana, kekuatan Xiaoyan akan menjadi lebih kuat. Namun premisnya bahwa Xiaoyan harus memiliki kemampuan yang cukup untuk mendukungnya agar dapat dilahirkan kembali. 3 jantung api tidak pergi. Mereka semua menunggu pemulihan Xiaoyan. Dalam ledakan ini jiwa Xiaoyan juga terluka, menyebabkan jiwanya koma untuk waktu yang sangat lama. Pada saat ini ketika Xiaoyan bangun dia benar-benar berada di dimensi aneh. Dengan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di depan. Apakah ini ujian? Ucap Xiaoyan. Dia ingat dengan jelas apa yang terjadi. Dan dia tahu bahwa apa yang dia lihat di depannya pasti ilusi. Namun ini tidak sepenuhnya ilusi, melainkan sebuah ujian agar dia bisa dibangunkan. Jadi Xiaoyan tidak boleh gagal. Sosok Xiaoyan terdiam sejenak. Tidak peduli apakah itu ilusi atau nyata, dia harus melalui ujian agar bisa keluar. Setelah berjuang keras, Xiaoyan akhirnya memenangkan kemenangan secara kebetulan. Tetapi permainan tampaknya tidak berakhir di situ. Di sepanjang jalan dia mulai bertemu musuh yang memiliki pengaruh besar pada dirinya. Namun mereka yang hampir membunuhnya dapat diselesaikan Xiaoyan satu persatu. Ini adalah perjalanan yang sulit dan panjang. Dengan pertempuran terus-menerus ini, Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa dia membuat tingkat kemajuan. Meskipun dalam persepsinya ilusi ini sangat singkat, tetapi faktanya sudah sangat lama dalam dunia nyata. Pada akhirnya Xiaoyan mencapai akhir dari ujian. Hal yang mengejutkan bahwa musuh dalam ujian terakhirnya adalah sosok bayangan hitam. Tetapi pada saat bayangan hitam itu muncul, Xiaoyan melihat garis hitam yang tak terhitung jumlahnya di belakang bayangan. Bergerak ke arahnya dari belakang dan terlihat seperti boneka kawat kosong. Artinya bayangan hitam itu sebenarnya hanyalah boneka yang sedang dimanipulasi. Kalau begitu, lalu siapa orang yang mengendalikan bayangan hitam ini? Dengan kekuatan yang begitu kuat, aku khawatir tidak ada seorang pun tingkat dewa yang bisa mengalahkannya. Ucap Xiaoyan. Ini adalah kedua kalinya Xiaoyan bertarung melawan bayangan hitam. Xiaoyan juga tampak sangat menyedihkan dalam pertempuran ini. Dengan cara yang sama, Xiaoyan memadatkan Angry Buddha Lotus Flame yang terbentuk dari perpaduan jantung api. Ledakan ini masih mengejutkan. Hanya saja setelah ledakan ini, sosok Xiaoyan berpikir bahwa dia akan menang. Namun setelah lautan api menghilang, Xiaoyan melihat bayangan hitam masih berdiri di sana. Seolah-olah dia tidak terluka. Anehnya bahwa bayangan hitam itu tidak bergerak sama sekali. Xiaoyan tidak tahu apakah dia bisa dianggap memenangkan ujian atau tidak, tetapi faktanya dia masih belum bangun. Xiaoyan perlahan mendekati bayangan hitam lalu dengan hati-hati melihat keberadaan yang kuat. Ketika Xiaoyan menatap mata bayangan hitam ini, tiba-tiba saja jiwanya seolah-olah dihisap. Xiaoyan melihat beberapa gambar rusak yang sangat berantakan. Dunia dengan bintang-bintang yang mempesona tampaknya memiliki planet yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi alam ini tampaknya bukan milik dunia sensi. Xiaoyan tidak dapat mengenalinya. Namun dari persepsinya mengatakan bahwa gambar ini bukan dunianya. Layar berubah lagi. Ini adalah pertempuran yang mengejutkan di antara praktisi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semua berjuang untuk kristal yang penuh energi. Pikiran pertama dalam benak Xiaoyan adalah perang ini dikarenakan kelangkaan sumber daya. Ketika sumber daya menjadi langka, maka praktisi pasti akan berjuang untuk sumber daya. Ini sangat jelas di tanah hukuman dewa. Layar kembali berputar dan yang benar-benar berbeda dari yang barusan adalah tempat ini penuh energi. Semuanya tampak bersemangat.
Dan istana yang dibangun di sini juga sangat mewah. Mengikuti gambar itu, Xiaoyan datang ke sebuah istana. Di dalam istana adalah ruang yang luas dan ada banyak kristal transparan di ruang ini. Yang paling mengejutkan adalah bahwa satu demi satu sosok direndam dalam kristal. Mereka semua telanjang dan menutup mata. Xiaoyan tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Tetapi pada saat ini Xiaoyan melihat garis hitam. Ketika dia melihat di sepanjang garis hitam, arah koneksi sebenarnya adalah kristal. Di sana ada seorang pria yang mengembang di kristal. Gambar itu semakin dekat. Jantung Xiaoyan berdetak lebih cepat. Ada ledakan suara menderu di benaknya. Kejutan semacam ini tak terlupakan dalam hidup Xiaoyan. Mendekati sepanjang garis hitam ini, Xiaoyan hampir bertatap muka dengan pria di dalam kristal. Pada saat ini pria di dalam kristal itu tiba-tiba membuka matanya, lalu mata itu menatap Xiaoyan. Untuk sesaat Xiaoyan merasakan rasa sakit yang menyengat dari lubuk jiwanya. Dan pemandangan itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama Xiaoyan juga tiba-tiba membuka matanya di dunia nyata. Api abadi di sekelilingnya secara teratur menyampaikan kekuatan kehidupan kepada Xiaoyan. Dan tubuh Xiaoyan telah sepenuhnya kembali mengembun pada saat ini. Tubuh Xiaoyan akhirnya dibentuk kembali dan tubuhnya perlahan turun ke tanah ditutupi dengan bola api. Pada saat ini dua cincin muncul di bola api di depan Xiaoyan. Satu adalah cincin penyimpanan dan yang lainnya adalah cincin luar angkasa. Ketika Xiaoyan mengenakan cincin itu, sosok Zheng Hui dan Ding Yue tiba-tiba bergegas keluar. "Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja?" ucap Ding Yue dan Zheng Hui menatap Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Melihat keduanya yang masih terkejut, dia perlahan bertanya, "Apakah sudah sangat lama?" tanya Xiaoyan. "Sudah hampir 500 tahun, ucap Ding Yue dan Zheng Hui. Xiaoyan sedikit merenung. Ketika dia melihat sekelilingnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak tahu kapan ada kota yang berdiri di sekitar Xiaoyan. Tetapi ketika melihat api iblis di udara, Xiaoyan mengerti bahwa kota yang berdiri ini pasti dibangun oleh 100.000 orang yang dia kendalikan. Apa yang paling membuat Xiaoyan merasa tidak berdaya bahwa di pusat kota ada patung Xiaoyan yang besar, yang membuat ribuan orang menyembahnya setiap hari. Setelah Xiaoyan terbangun, Bayan dan api abadi segera bertanya tentang kondisi Xiaoyan. Xiaoyan tidak banyak bicara. Dia juga tidak mengatakan tentang gambar yang dia lihat di dalam ilusi. Lagi pula tidak ada gunanya memberitahu mereka. Tapi Xiaoyan mengerti bahwa dalam waktu singkat itu gambar yang dilihat Xiaoyan mungkin milik dunia lain selain dunia sensi. Adapun identitas bayangan hitam itu, Xiaoyan sudah memiliki beberapa tebakan di hatinya. Namun apa yang perlu ditentukan sekarang adalah apakah bayangan itu masih ada. Kemana bayangan hitam itu? Mungkinkah dia dihancurkan? Tanya Xiaoyan. Bayan dan api abadi berhenti, seolah-olah mereka tidak yakin. Melihat keraguan Bayan dan api abadi membuat Xiaoyan sedikit mengeringit. Dia melihat sekelilingnya tetapi dia tidak melihat bayangan hitam. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dia tidak yakin bahwa pukulannya bisa membunuh bayangan hitam. Itu karena apa yang dilihat Xiaoyan memberitahunya bahwa identitas bayangan hitam lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Sosok itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami Xiaoyan. Tetapi intuisinya memberitahu Xiaoyan bahwa bayangan hitam itu belum dimusnahkan. Mungkinkah bayangan hitam menyerah untuk membunuh Xiaoyan? Dengan fakta lain, bayangan hitam tidak ingin membunuh Xiaoyan sejak awal. Jika bayangan hitam ingin membunuh Xiaoyan, mungkin Xiaoyan tidak memiliki ruang untuk melawan. Lalu apa tujuannya untuk menyerang Xiaoyan? Hal ini cukup membuat Xiaoyan bingung. Tentu saja ada juga kemungkinan bahwa bayangan hitam tidak dapat membunuh Xiaoyan. Atau ada kekuatan lain yang menekan bayangan hitam. Itu karena Angry Buddha Lotus Flame yang dipadatkan oleh 3 jantung api Xiaoyan sudah cukup untuk menghancurkan rahasia ini. Xiaoyan juga benar-benar merasa bahwa saat rantai api meledak, sebuah kekuatan menyelimuti mereka. Alasan mengapa 100.000 orang ini bisa bertahan adalah karena partisipasi dari kekuatan misterius ini. Kalau tidak, bagaimana 100.000 orang ini bisa menolak rantai api yang bahkan Xiaoyan berubah menjadi abu? Xiaoyan tidak melanjutkan bertanya, tetapi langsung duduk di tempat. Pada saat ini tubuhnya kosong dan semua doki di meridiannya telah hilang. Yang harus dilakukan Xiaoyan sekarang adalah mengisi ulang dirinya sendiri secepat mungkin. Ini akan menjadi peluang bagus bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatannya. Meskipun api iblis dapat meningkatkan kekuatannya, tetapi Xiaoyan mengerti bahwa itu hanyalah pinjaman dan tidak merubah kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Bagaimanapun kekuatannya yang sebenarnya adalah kunci untuk peningkatan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.
Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Meridian kosong di tubuh Xiaoyan hanya membutuhkan waktu setengah kolom dupa sebelum terisi kembali. Untuk kekuatan sejati Xiaoyan tanpa api iblis masih Dewa Bintang 4 tahap menengah. Dan kali ini penyerapan Xiaoyan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Daoki di meridiannya bersinar terang. Kecepatan kondensasi Daoki di meridiannya cukup mencengangkan. Setelah sebatang dupa, Daoki di tubuh Xiaoyan telah mencapai 500.000. Yang berarti kekuatannya telah mencapai tahap akhir dari Dewa Bintang 4. Apakah ini stamina kelahiran kembali Nirvana? Sungguh menakjubkan. Ucap Xiaoyan tersenyum. Daoki yang mengalir ke dalam tubuhnya sangat murni. Oleh karena itu tidak ada kotoran yang terbuang sia-sia dalam penyerapan ini. Singkatnya, setelah setengah bulan berlalu, Xiaoyan telah mengumpulkan 700.000 Daoki di meridiannya. Jarak dari mencapai puncak Dewa Bintang 4 hanya 50.000 lagi. Dilihat dari kecepatan ini hanya masalah waktu sebelum menerobos ke puncak Dewa Bintang 4. Tetapi premisnya adalah keadaan Xiaoyan saat ini tidak boleh terganggu. Begitu seseorang menyerangnya maka terobosan ini akan gagal. Tentu saja 100.000 orang di sekitar tahu bahwa orang yang duduk bersila di lotus api tidak dapat diprovokasi. Tidak ada yang berani mendekat dari radius 10 mil. 100.000 orang ini bukan ancaman. Tetapi hal yang mengejutkan bahwa sosok bayangan hitam yang sudah tidak terlihat kini muncul kembali di kejauhan. Kemunculan sosok bayangan hitam juga disaksikan oleh api abadi Bayan dan api iblis. Sudah kuduga, dia tidak mati. Ucap ketiga jantung api secara bersamaan. Bayangan hitam di kejauhan berdiri dalam kegelapan. Matanya selalu tertuju pada Xiaoyan dan tampaknya tidak terluka. 3 jantung api semuanya ada di depan Xiaoyan. Namun bayangan hitam di ujung jauh tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang Xiaoyan. Dia hanya berdiri diam tidak bergerak. Pada saat ini gelombang Daoki membentuk pusaran dengan Xiaoyan sebagai pusatnya. Daoki di meridian Xiaoyan sudah mencapai 750.000. Yang berarti sudah mencapai Dewa Bintang 4 tahap puncak. Hanya satu langkah lagi sebelum Xiaoyan bisa dipromosikan menjadi Dewa Bintang 5. Harus diketahui bahwa Bintang 5 dapat dianggap sebagai garis pemisah. Itu karena syarat yang diperlukan untuk menerobos Bintang 5 harus memiliki 1,1 juta Daoki. Perbedaannya sangat ekstrim. Beruntung bahwa tempat di mana Xiaoyan sekarang berkultivasi adalah tempat di mana keabadian Kaisar mati. Jadi hanya masalah waktu sebelum Xiaoyan bisa menerobos Dewa Bintang 5. Kondensasi Xiaoyan terus berlanjut meskipun kecepatannya semakin melambat. Namun Xiaoyan tidak tahu bahwa pada saat dia berkultivasi bayangan hitam belum dimusnahkan olehnya. Dia terus mengawasinya dari kejauhan. Adapun kapan serangan itu akan diluncurkan tidak ada yang tahu. 3 jantung api juga siaga sebagai pelindung Xiaoyan. Jika bayangan hitam melakukan gerakan setidaknya ketiga jantung api akan berjuang untuknya. Waktu berlalu dengan cepat. Selama periode waktu ini bayangan hitam masih berdiri diam. Matanya terus menatap Xiaoyan. Dari awal hingga akhir dia masih tidak menunjukkan gerakan aneh. Dia hanya berdiri diam selayaknya hantu. Perasaan diawasi ini sebenarnya dapat dirasakan oleh Xiaoyan. Bahkan jika Xiaoyan tidak membuka matanya tetapi persepsi spiritualnya bisa merasakannya. Sepertinya ada sesuatu yang menghalanginya. Ucap Bayan menyuarakan pendapatnya. Api abadi dan api iblis juga sedikit mengangguk. Jika aku menebak dengan benar dia dihentikan oleh serangan yang tersisa dari Tuan. Kalau tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikannya. Ucap api iblis. Tuan, tanya Bayan dan api abadi menoleh untuk melihat api iblis. Tuan mereka saat ini adalah Xiaoyan. Jadi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan api iblis. Maksudku adalah mantan tuan. Ucap api iblis. Jika itu masalahnya aku tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. Ucap Bayan sedikit khawatir. Kekuatan jiwa yang tersisa yang ditinggalkan oleh mantan tuan terbatas. Diperkirakan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk waktu yang lama. Haruskah aku mengujinya? Ucap api iblis. Lebih baik melihat dan menunggu perubahan situasi. Jika dia bertindak maka kita harus melakukan yang terbaik untuk menundanya. Ini lebih baik daripada mengambil inisiatif untuk memprovokasinya. Ucap api abadi. Dia adalah kakak tertua di sini. Karakternya lebih tenang dan pemikirannya lebih komprehensif daripada Bayan dan api iblis. Situasi semacam ini telah bertahan selama lebih dari setahun. Xiaoyan yang duduk bersila masih dengan liar menyerap Daoki di sekitarnya. Hingga pada akhirnya awan petir tebal muncul terungkap di udara. Sepertinya Tuan akan menerobos Dewa Bintang 5. Ucap api abadi. Tentu saja seseorang harus melalui malapetaka dewa sebelum seseorang berhasil dipromosikan.
Namun malapetaka Dewa Bintang 5 berbeda dari semua malapetaka sebelumnya. Pada saat ini Xiaoyan datang ke dimensi lain, dan malapetaka dewanya tiba seperti yang dijanjikan. Terakhir kali kami bertemu adalah di tanah hukuman dewa. Mengapa avatar Yuanzhen menghilang dari tubuhmu? Ucap Jijie. Ini sulit dijelaskan. Dia menghilang secara misterius. Aku merasa bahwa seseorang telah mencurinya. Ucap Xiaoyan menjawab dengan senyum masam. Jadi begitu, kamu akan menyentuh kebenaran dunia ini. Sekarang selesaikan malapetaka Dewa Bintang 5-mu. Ucap Jijie. Setelah selesai berbicara, dimensi Xiaoyan berada tiba-tiba berubah. Pemandangan yang muncul di depan Xiaoyan adalah arena pertandingan. Dan musuh yang muncul di depan Xiaoyan membuatnya terguncang. Itu karena sosok yang di depannya tidak lain adalah bayangan hitam. Dan penampilan bayangan hitam ini hampir persis sama dengan apa yang ditemui Xiaoyan di makam leluhur iblis. Sebelum Xiaoyan bisa bereaksi, bayangan hitam itu menyapu ke arahnya. Masih merupakan serangan yang ganas seperti di dunia nyata. Xiaoyan tidak bisa mengelak. Tubuhnya langsung terbanting ke belakang. Ekspresi Xiaoyan suram. Tetapi ini adalah malapetaka terobosannya, jadi dia harus menang. Sebelum Xiaoyan bisa mengatur nafas, tiba-tiba saja bayangan hitam itu menyerang lagi. Ketika dia mengangkat telapak tangannya, energi hitam langsung mengembun di depannya. Berubah menjadi telapak tangan hitam besar yang menampar dengan keras ke arah Xiaoyan. Meskipun ini tidak nyata, tetapi semua sarana di dunia nyata dapat ditampilkan di sini dengan cara yang sama. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung menggunakan kartu truf terkuatnya, yaitu Angry Buddha Lotus Flame. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiaoyan tahu bahwa cara lain apapun tidak ada artinya di hadapan bayangan hitam. Satu-satunya yang memiliki sedikit harapan adalah Angry Buddha Lotus Flame. Teratai api memadat di antara telapak tangan Xiaoyan, kemudian dia melemparkannya ke arah bayangan hitam. Gelombang api menyapu dengan liar. Tatapan dingin Xiaoyan menandakan bahwa dia sangat ingin membunuh bayangan hitam di depannya. Di bawah kekuatan ledakan besar ini, Xiaoyan juga terpengaruh. Ledakan nyala api yang tak terkendali mengguncang tubuhnya ke belakang. Namun pada saat ini bayangan hitam di lautan api tiba-tiba keluar. Tangan hitam itu terulur ke depan, lalu memadatkan pedang hitam di tangannya. Dia mengangkat tangannya ke Xiaoyan yang masih melawan lautan apinya di kejauhan. Satu tebasan ini tidak ada cara bagi Xiaoyan untuk menghindar. Segera pedang hitam itu langsung memotong tubuh Xiaoyan menjadi dua. Pedang hitam tidak berhenti. Itu terus memotong tubuh Xiaoyan menjadi berkeping-keping. Meskipun kecepatan pemulihan Dewa Dao sangat cepat, tetapi Xiaoyan tidak bisa pulih dari cedera seperti ini. Jiwa Xiaoyan terpisah dari tubuhnya. Pada saat ini dia benar-benar memahami kesenjangan antara dia dan bayangan. Bahkan serangan tingkat Angry Buddha Lotus Flame yang dipadatkan oleh jantung api tidak dapat melukainya. Bayangan hitam tidak ingin melepaskan Xiaoyan meskipun jiwanya telah keluar. Dan sekali lagi menebas ke arah Xiaoyan menggunakan pedangnya. Dengan satu tebasan ini, jiwa Xiaoyan langsung hancur. Xiaoyan menghilang sepenuhnya. Seluruh tubuh dan jiwanya berubah menjadi abu terbang. Sebelum jiwanya hancur, Xiaoyan bisa merasakan ketakutan yang kuat di hatinya. Bahkan seorang dewa pun masih akan ketakutan ketika menghadapi kematian. Ini adalah sifat manusia yang tidak bisa dihindari. Tetapi pada saat berikutnya, segala sesuatu di sekitarnya mendadak berhenti. Dan waktu ditarik mundur kembali. Semuanya kembali ke waktu ketika Xiaoyan dan bayangan hitam baru saja saling berhadapan. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun pertempuran dengan bayangan hitam barusan masih terngiang-ngiang di benak Xiaoyan. Apakah kamu juga memberi orang lain kesempatan kedua? Tanya Xiaoyan kepada Jijie. Jika itu orang lain tidak akan ada kegagalan sama sekali. Tentu saja malapetaka orang lain tidak terlalu sulit. Aku akan memberimu kesempatan sampai kamu mengalahkannya. Ucap Jijie. Aku ingin tahu, dari mana bayangan hitam ini berasal? Mungkinkah dia datang dari dunia sensi? Tanya Xiaoyan. Itu dari masa depan. Jawab Jijie. Kalau begitu, bisakah kamu memberitahuku kelemahannya? Tanya Xiaoyan berharap Jijie bisa memberikan jawaban. Semua kekuatan memiliki kelemahan. Alasan mengapa serangan apapun tidak mempengaruhinya itu karena dia tidak memiliki tubuh dan jiwa. Rahasia dari bayangan hitam adalah dimensinya. Itu adalah kelemahannya. Jika kamu bisa membobol dimensinya, maka kamu akan menemukan esensinya. Pada saat itu kamu akan memiliki peluang untuk mengalahkannya. Ucap Jijie. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu. Ini merupakan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Xiaoyan. Lalu di mana aku bisa memasuki dimensi itu? Tanya Xiaoyan. Dimensinya terletak pada tubuhnya sendiri. Kamu hanya perlu mendekatinya secara langsung. Ucap Jijie.
Jadi begitu, ucap Xiaoyan. Faktanya bahwa Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan tidak efektif. Artinya di dunia nyata bayangan hitam masih ada dan tidak musnah oleh Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan. Jika ini masalahnya, situasi Xiaoyan saat ini sangat terancam di dunia nyata. Dia bisa diserang kapan saja. Jadi dia harus sesegera mungkin untuk keluar dari malapetaka dewa. Tentu saja premisnya bahwa Xiaoyan sudah memiliki kepastian mengalahkannya. Kalau tidak, bahkan jika dia terbangun di dunia nyata, hasil akhirnya adalah dialah yang akan terbunuh. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa lagi saat ini. Bagaimanapun waktunya sangat berharga. Sosoknya segera menyapu ke arena mengambang dan matanya beralih ke bayangan hitam di ujung yang jauh. Setelah mendapatkan sedikit petunjuk dari JJS, setidaknya Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mencoba. Pertempuran antara keduanya dimulai lagi, dan masih ada celah yang tidak dapat diimbangi. Tetapi tujuan Xiaoyan kali ini sangat jelas, yaitu mendekati bayangan hitam. Hanya saja serangan bayangan hitam yang ganas dan paksaannya yang kuat sangat sulit didekati. Xiaoyan tidak hanya membutuhkan kecepatan, tetapi juga perlu menghindari serangannya yang ganas. Dia memulai upaya untuk mengubah semua kekuatan di tubuhnya menjadi pertahanan, dan kemudian meningkatkan kecepatannya secara ekstrim. Teknik klon aktif, teriak Xiaoyan. Semua klon Xiaoyan bergegas menuju ke arah bayangan hitam. Bayangan hitam itu sepertinya melihat sesuatu yang aneh. Energi hitam menyembur keluar dari telapak tangannya kemudian memadat menjadi tombak hitam. Setelah itu dia melemparkan tombak hitamnya ke salah satu sosok Xiaoyan. Hal yang mengejutkan bahwa tujuannya secara akurat menyerang tubuh asli Xiaoyan. Ini membuat Xiaoyan sedikit tercengang. Bahkan dengan metode semacam ini dia bisa ditemukan secara langsung. Mau tidak mau Xiaoyan harus memperlambat pergerakannya untuk menghindari tombak hitam. Setelah berhasil menghindari tombak tersebut, dia kembali mendorong tubuhnya ke depan. Pada saat ini jarak antara bayangan hitam dan tubuh asli Xiaoyan hanya beberapa puluh kaki. Tanpa peringatan apapun, Xiaoyan meledak dengan kekuatan terkuatnya. Ratusan teratai api dipadatkan di setiap cloningnya. Kemudian mereka dilemparkan dengan keras ke depan. Ledakan berturut-turut ini menjadi kesempatan bagi Xiaoyan. Dia segera bergegas menuju ke depan lagi. Dan saat ini dia berjarak kurang dari 10 kaki dari bayangan hitam. Ketika Xiaoyan mendekati bayangan hitam, dia menyadari bahwa bayangan hitam sebenarnya tidak memiliki tubuh, melainkan hanya energi hitam yang memadat menjadi wujud manusia. Tanpa menunda waktu lagi, sosok Xiaoyan bergegas langsung ke tubuh bayangan hitam. Sosok Xiaoyan benar-benar menghilang. Sekarang dia mengerti bahwa apa yang dikatakan JJ itu benar. Tubuh bayangan hitam sebenarnya memiliki dimensi tersembunyi. Tetapi bahkan jika dia masuk, bahaya apa yang akan tersembunyi di balik bayangan hitam masih tidak diketahui. Jadi Xiaoyan tidak berani gegabah. Saat dia masuk, dia siap untuk berperang. Tepat saat Xiaoyan masuk, pemandangan di depannya membuatnya sedikit terkejut. Dimensi di sini sepenuhnya berwarna darah. Xiaoyan dapat melihat bahwa pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya terhubung satu sama lain. Dan di ujung pembuluh darah ada kantung darah. Saat Xiaoyan terus mendekat, dia melihat ada sosok meringkuk di kantung darah. Namun saat Xiaoyan sedang menonton, tiba-tiba saja darah melonjak di sekelilingnya. Lalu tentakel merah tajam tumbuh dari sekitarnya kemudian menyerang Xiaoyan. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan mengambil penguasa Suan di tangannya dan menghancurkannya ke arah kantung darah. Tidak sulit untuk melihat bahwa kantung darah ini pasti inti dari bayangan hitam. Saat dia melihat kantung darah itu, Xiaoyan juga mengingat pemandangan yang pernah dilihatnya di dimensi Nirvana sebelumnya, yaitu sosok meringkuk dalam kristal transparan. Keduanya tampak sama, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Kantung darah di depan Xiaoyan lebih mirip kehamilan nyata. Sebaliknya, apa yang dilihat di dimensi Nirvana lebih seperti kontrol. Mungkinkah ini adalah kontrol dari dunia luar? Karena tubuh aslinya tidak dapat menerima gangguan, maka mereka menyerang dengan cara ini. Jika ini masalahnya, lalu berapa banyak bayangan hitam yang ada di dunia sensi? Dan bagaimana kemajuan mereka? Gumam Xiaoyan. Bayangan hitam begitu kuat sehingga begitu tubuh utama terbentuk itu mungkin di luar kekuatan orang-orang dari dunia sensi. Xiaoyan tidak tahu apakah tebakannya benar atau tidak. Namun yang pasti keberadaan bayangan hitam hanya di tempat-tempat keabadian Kaisar Mati. Karena hanya di tempat-tempat inilah terdapat pasokan Doki yang melimpah sebagai pengasuhnya. Menghadapi tentakel berwarna darah, Xiaoyan langsung mengangkat penguasa Suan. Ketika penguasa Suan melambai, kekuatan gandasnya langsung menghancurkan tentakel berwarna darah dalam sekejap. Jelas bayangan hitam itu kuat, tetapi setelah memasuki dimensinya itu akan menjadi titik kelemahannya. Tentakel berdarah ini benar-benar tidak dapat mengancam Xiaoyan. Namun itu tumbuh lagi dan terus menyerang Xiaoyan. Xiaoyan mengerutkan kening.
Lalu dia dengan kasar mengangkat penguasa Suan hanya untuk menunjuk kantung darah. Tindakan ini dilakukan untuk mengancam bayangan hitam. Penguasa Suan Xiaoyan tidak benar-benar jatuh. Bagaimanapun bayangan hitam yang terbunuh di sini adalah palsu. Jadi Xiaoyan ingin mempelajari lebih banyak petunjuk dari bayangan hitam. Xiaoyan sekarang hanya ingin mencari tahu tentang identitas aslinya. Jika itu benar-benar penyusup dari dunia luar, maka mungkin dia dapat menemukan beberapa petunjuk dari bayangan hitam atau mengetahui beberapa rencana mereka. Xiaoyan mendekati kantung darah dan kekuatan jiwanya menyebar. Hanya pada saat ini dia benar-benar merasakan aura dan jiwa dari bayangan hitam. Xiaoyan perlahan mengulurkan telapak tangannya dan meletakkannya di kantung darah. Namun pada saat Xiaoyan menyentuh sosok di kantung darah, tiba-tiba saja dia mendengar ledakan. Kemudian semua yang ada di depan mata Xiaoyan berubah menjadi gelembung dan menghilang secara langsung. Sepertinya kamu sudah menemukan jawabannya, ucap Jijie. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Noba sampai akhir ya. Sampai jumpa.